Vokalis band Ungu yang kini menjadi wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah, Sigit Purnomo Said alias Pasha, tengah berjibaku dengan tugasnya sebagai wakil wali kota. Lantaran belum lama dilantik, Pasha tampak kagok melakukan tugasnya. Hal itu terlihat jelas ketika Pasha memimpin upacara bendera memperingati Hari Kesadaran Nasional yang dirangkai dengan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2016 di halaman kantor wali kota Palu tanggal 18 Februari. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Februari. Saat komandan upacara hendak melapor, Pasha terlihat masih berbincang dengan staf di sampingnya. Bahkan Pasha baru siap siaga menerima laporan komandan upacara setelah diingatkan oleh seorang stafnya. Pasha selaku pemimpin upacara juga tampak melakukan kekeliruan. Saat ia seharusnya mengatakan lanjutkan kepada komandan upacara, tapi malah mengatakan laksanakan. Hal ini membuat para staf dan masyarakat yang menyaksikan upacara bendera pagi itu tertawa dan heboh. Lapor upacara bendera Apel Kesadaran Nasional dirangkaikan dengan hari ketiga. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pasha tampaknya tidak menyadari kekeliruan yang dilakukannya. Kata laksanakan terulang lagi untuk kedua kalinya diucapkan Pasha yang lagi-lagi mengundang kehebohan para stafnya dan juga masyarakat yang menonton upacara bendera yang dipimpinnya. Tahun 2016, yuk dilaksanakan! Laksanakan! Tentu saja esensi tugas sebagai wakil wali kota bukan sekedar pemimpin upacara. Karena itu, harap maklum ketika Pasha keselio lidah. Ketika rapat dengan para stafnya pun, Pasha menyatakan bapak-bapak bangsa untuk para pejabat pemerintah di Jakarta. Padahal bapak-bapak bangsa seharusnya berarti para pejuang dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Soekarno dan Hatta. Yang pertama, saya tidak hanya membawa pesan sebagai wakil wali kota, tapi banyak orang-orang, bapak-bapak kita di Jakarta sana menitip pesan. Ananda, Adinda, kau bangunlah kota Palu bersama kita. Sehingga bapak-bapak bangsa kita di Jakarta ini jangan kita kecewakan, saya kira. Reaksi heboh penonton terhadap sosok Pasha di panggung pemerintahan kota Palu rupanya sudah terjadi sejak momen pelantikan. Pasha yang saat itu mengucapkan janjinya dengan lantang justru disambut riuh oleh masyarakat yang menyaksikan momen penting itu. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Pasha menjadi wakil wali kota tentu saja memiliki beban dan tanggung jawab kerjanya sendiri. Hal ini disadari Pasha, tapi cukup sulit dimengerti perumpamaan Pasha saat ditanya awak media soal tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil wali kota Palu. Tugas wali kota dan wakil wali kota kan sudah jelas di dalam undang-undang, gitu kan? Nah, saya kira yang pertama adalah tentunya kita tetap pada koridor kita masing-masing, jangan melampaui. Tinggal pelaksananya saja, kan begitu kan? Sama kayak Anda misalnya, dimintai tolong, Anda ini orang baik, ya kan? Kita anggap Anda ini baik, dimintain tolong beli martabak misalnya, ya kan? Yang harga 2.000, Anda cari pulang keliling-keliling, cari yang 500. Mungkin kok bernegosiasi dengan tukang martabak udah lah Pak, bentuknya sama, tapi bisa nggak gulanya kurangin, kacangnya kurangin, mesesnya kurangin, supaya bisa jadi harga 500. Prinsipnya kalau kita bekerja dengan baik, kalau kita bekerja dengan maksimal, kita tidak perlu ada kekhawatiran, kita tidak perlu ada keraguan, karena tinggal kita lihat bagaimana kita memberikan keyakinan kepada masyarakat, mencoba untuk mengilustrasikan, mencoba untuk menggambarkan apa itu yang namanya pemerintah, apa itu yang namanya birokrasi, apa itu yang namanya pembangunan, dan apa hak masyarakat terkait pembangunan itu sendiri. Jadi saya kira ya, kalau bahasa Kelly ini
terapi doa. Nah, itu bahasa kampung saya, terapi doa. Doakan. Pasha memang menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil wali kota Palu. Tapi di sisi lain, Pasha rupanya tetap menjadi vokalis band Ungu. Mungkinkah Pasha bisa melakoni dua pekerjaannya dengan baik? Atau benarkah Ungu akan vakum selama 5 tahun hingga masa jabatan Pasha sebagai wakil wali kota Palu berakhir? Kalau saya tidak salah, mungkin saya musisi pertama atau anak band pertama yang masuk ke eksekutif. Seorang anak band atau seorang musisi yang tadinya mungkin dipandang sebelah mata bagi beberapa kalangan, ya, khususnya mungkin para kalangan yang ada di dunia politik, ya, ataupun di dunia birokrasi, ya. Nah, di sini kita sudah membuktikan bahwa kita sudah melewati proses ini, dan insya Allah mungkin ya ke depan mari kita lihat bagaimana kerja-kerja dari kerja-kerja politik ataupun kerja-kerja di dalam dunia pemerintahan dari seseorang yang memiliki background pemusik atau penyanyi. Saya kan tidak pernah pergi. Saya pun tidak pernah bilang saya berhenti berkarya. Saya pun tidak pernah bilang Ungu akan stop bernyanyi atau berkarya. Dari awal saya katakan Ungu tidak pernah kemana-mana. Ungu akan selalu ada. Masalah teknis dan konsepnya nanti bagaimana itu urusan Ungu, gitu loh. Dan setahu saya Clickers juga pun tidak kemana-mana. Clickers tetap dengan setia mendukung kita, tetap dengan setia mensupport, dan tetap dengan setia menunggu karya-karya kita ke depan. Jadi saya kira kita jangan berpikir sempit, kita harus berpikir luas, ya. Kita harus berpikir jauh ke depan, karena hidup ini atau dunia ini kan tidak selebar daun kelor. Pribadi sebenarnya lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menyatakan bahwa saya akan keluar dari Ungu. Tidak ada vakum. Kita nggak vakum, kita ada program kerja yang mau dikerjain bareng, berlima. Tapi ya mempertimbangkan kapasitas dia sebagai wakil wali kota sekarang. Hari ini bisa jadi hari yang istimewa bagi artis Handika Pratama. Pasalnya, berulang tahun yang ke-29 tahun dini hari tadi, Handika Pratama mendapatkan surprise ulang tahun di rumahnya. Dan seperti apakah serunya kejutan ulang tahun Handika di tengah-tengah keluarga? Benarkah di umurnya yang 29 ini, Handika sudah siap menikah? Dan siapakah calon istri Handika Pratama? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.